Itu ada tiga hal. Manusia itu ya, kehidupan itu tidak lepas dari tiga dimensi waktu ya, past time, present time, dan future time ya. Masa lalu, masa kini, masa depan. Jadi kita tidak bisa lepas. Kita hidup di masa kini, tapi kita juga tidak lepas dari masa lalu, masa kini, masa depan. Dan ini sangat mengaruhi ya suasana hati kita ini. Ya. Nah, yang buat hati manusia itu tidak tenang, tidak damai itu ada tiga. Ya, satu namanya ya resah. Resah ini beban dari masa lalu. Orang yang melakukan kesalahan atau kegagalan, ya, belum bisa move on. Terus, kalau resah itu sangat demikian luar biasa, itu bisa ya guncang jiwanya. Ya, beberapa orang yang putus cinta atau gagal, ya, nikah, ya, kita akhirnya sering oleng begini ini. Itu teman-temannya Anjar itu. Jangan Anjar sendiri ya. Yang kedua, karena keluh kesah. Nah, keluh kesah ini beban yang timbul dari masa kini. Kalau tadi masa lalu, ya, something on the past. Ini sekarang masa kini, masih keluh kesah. Keluh kesah. Ada lagi ya gelisah. Itu beban yang timbul dari masa depan. Masa depan. Jadi manusia ini kalau ya terbebani dengan tiga beban ini, ya, resah, keluh kesah, dan gelisah, ya, maka artinya susah. Itu bahasa Jawa sebenarnya. Su itu orang, sa itu ya artinya dipenuhi dengan tiga sa tadi, apa? Resah, keluh kesah, dan gelisah. Itu susah. Jadi su itu orang, jadi seperti Sutomo orang yang utama, Soeharto orang yang punya uang, Soekarno orang yang suka dengar, gitu. Karena itu artinya telinga ya. Apalagi Sutopo orang yang topo, gitu. Ya, jadi su ya. Gitu. Nah itulah ya. Nah, dalam konsep psikologi Jawa, ya, orang yang bahagia itu orang yang hatinya dipenuhi dengan mat, namanya mat itu singkat dari marem, ayem, tentrem. Dengan dimatno ya. Mat ya. Mat ya. Mat itu marem, ayem, tentrem. Ya. Nah, marem itu adalah kondisi psikologi ketika orang bebas dari beban masa lalu tadi, bebas dari res. Ayem itu kondisi psikologi ketika orang itu bebas dari masa kini, itu keluh kesah. Tentrem atau tentram itu kondisi psikologi ketika orang itu bebas dari gelisah. Ya. Dan ini adalah orang yang damai. Dan semua orang sufi mengatakan bahwa sesungguhnya nukleus atau inti kebahagiaan itu kedamaian ini. Artinya orang yang menemukan kedamaian dalam hatinya, dia akan menemukan kebahagiaan di mana dia berada. Sedangkan orang yang tidak menemukan kedamaian dalam hatinya, dia tidak akan bahagia walaupun itu di istana. Ya, saya ulang lagi. Jadi orang yang tidak menemukan kedamaian dalam hatinya, dia tidak menemukan kebahagiaan, happiness dia menemukan. Ya, mungkin dia senang tapi tidak bahagia. Loh, masa ada orang senang tidak bahagia? Tidak mesti senang itu bahagia. Ya, orang clubbing di night club, ya, itu mungkin dia senang, tapi boleh jadi dia orang yang sangat menderita, sehingga perlu hiburan di situ. Ya. Orang tertawa karena lihat komedian itu mungkin senang, tapi justru dia boleh jadi orang yang sangat sedang hancur jiwanya. Cuma dia ingin hiburan sesaat. Ya. Jadi sebenarnya senang itu tidak lama dan juga sifatnya itu kulit ya. Jadi kebahagiaan itu dalam, inner, ya. Timbul dari hati yang damai. Ya. Nah, bagaimana agar orang itu damai?
ya berarti otomatis harus diinyahkan tadi, 3 tadi. Harus melepaskan ya resah, keluh kesah dan gelisah. Ini baru orang buat ketenangan. Dan itu yang dikatakan Sayyidina Ibnu Sina jadi separuh obat. Bagaimana konsep Islam? Ya, sebenarnya ada empat satu nilai yang harus kita jadikan jimat, ya. Jadikan apa? Jimat itu ya pusaka, ya. Pusaka. Dalam hari masa lalu, masa kini, masa depan. Ya. Islam mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi masa lalu, kita harus ridho dengan apa yang telah terjadi. Karena tidak ada sesuatu yang telah terjadi kecuali atas kehendak Allah. Karena kita ini juga aneh. Untuk apa yang akan terjadi kita katakan insya jika Allah menghendaki. Untuk apa yang akan terjadi? Ya rek kon muni teko yo pakai syukuran, ya insyaallah. Kalau kita pesan apa-apa jahitan gitu, kapan jadinya ini? Oh, minggu depan, insyaallah. Tapi anehnya ketika itu sudah terjadi, tidak kita kembalikan pada. Nah, kegagalan kita mengembalikan persoalan kepada Allah itulah membuat kita akhirnya sering mengalami ya tadi, ya terus dan sulit lagi move on. Ya, kita hidup di masa kini tapi terseret ke masa lalu. Maka orang seperti ini tidak bisa. Orang itu tidak bisa menikmati hari ini, tidak bisa. Karena nikmat hari ini tertutup oleh bebannya masa lalu. Nah, harusnya ya seperti orang Surabaya kelembaban roti. Ini biar saiki artinya ya sudah selesai gitu. Yang dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Ya. Kecuali daklek kecembur kalen. Tinggal ya, timbang golek alum itu bahasa Jawa itu ya. Ya deh. Jadi ini yang penting ya. Jadi apa yang telah terjadi itu sudah selesai ya. Hanya dalam memori. Maka asasnya menghadapi apa yang telah terjadi itu ridho, karena tidak ada sesuatu yang telah terjadi dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya Allah itu kebaikan mutlak. Ini perhatikan ini, Allah itu kebaikan maka tidak ada yang dikehendaki kecuali kebaikan. Ya toh? Pahamnya? Ini penting. Jadi Allah itu kebaikan Quran mengatakan syahadat mengatakan apa? La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair. Di tangan Allah segala kebaikan. Jadi tangan Allah yang memberikan takdir, yang kita kategori ada khair wa syarr itu semua kebaikan. Maka kata para ulama ahli hakikat bahwa sebenarnya nikmat musibah itu hanya casing. Isinya itu kebaik karena lahir dari tangan yang penuh kebaik, biyadihil khair. Nah, sayangnya kita berpikir baik buruk itu menurut pikiran kita, menurut standar keinginan kita. Kalau sesuai keinginan ya baik, kalau tidak sesuai keinginan tidak baik. Nah, di situ kita mengalami ya kejatuhan. Jika kita sudah mengerti ini rahasia ini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah dan Allah kebaikan mutlak, ya, maka seluruh kegelapan pikiran kita akan jadi terang, seluruh kepahitan hidup kita akan menjadi manis. Ya. Kenapa orang itu sampai kadang tidak bisa move on, ya. Hidupnya seolah dia itu tidak bisa berkembang, ya, kan tidak pede dan lain sebagainya. Itu karena dia selalu menyesali takdir, menyesali ya, ya, itu sebenarnya ya. Tidak bisa menerima takdir. Nah, akhirnya ya dia gagal ya bereksistensi. Tadi saya bilang bahwa orang ketika terseret ke masa lalu dia mau fosil juga. Hatinya itu keras, ya, tidak bisa menikmati hari ini. Anugerah apapun hari ini tidak bisa dinikmati. Pun orang begitu tidak bisa menyiapkan masa depan karena pikiran
Tidak ada, nggak bisa forecasting, planning, nggak bisa. Karena pikirannya terbelenggu oleh masalah. Ya, terus wajahnya kelihatan sangat tidak cerah. Ya. Dan cenderung bisa orang begini melakukan apa yang disebut dengan generalisasi atau global labeling. Kalau saya pernah punya teman karena kecewa dengan perempuan dia maksudnya, maka dianggap semua perempuan itu jahat. Itu namanya generalisasi atau global labeling, label yang umum bahwa semua wanita itu jahat. Nah, terus saya tanya lah, apa ibu juga? Iya. Enggak, kalau ibu saya enggak lah. Akhirnya dia mulai terbuka. Ya. Jadi dia memiliki persepsi negatif gara-gara pengalaman pribadi. Itu apa yang telah terjadi itu harus ridho. So, kalau kita tidak ridho ya sudah terjadi. Ridho dan ridho telah terjadi. Kalau kita ridho, Allah ridho. Bahkan tandanya Allah itu ridho, kita ridho dan damai hatinya. Tapi kalau kita tidak ridho, ya tetap terjadi. Sementara hati kita panas. Contohnya orang itu sakit. Ya sudah sakit, ya. Dia tidak ridho, maka sakitnya double. Fisik sakit, hatinya tambah nemen sakitnya. Orang dagang rugi atau bangkrut, dia tidak ridho, ya ruginya double, ya rugi finansial, ya rugi secara spiritual. Seperti orang jatuh ketiban tangganya ada yang naik lagi, lemu, orangnya gemuk, ngentut lagi. Bayangkan itu, sudah jatuh ketiban tangganya ada orangnya, ya. Itu kesukaan Anjar yang gemuk-gemuk itu. Iya teh. Jadi sudah jatuh ketiban tangganya ada orangnya, gemuk lagi, terus ngentut. Gitu. Nah, tapi meskipun kita ridho, sakit itu, tapi kita harus juga berusaha untuk sembuh atas dasar meskipun kita ridho di dalam mengalami kerugian, kita harus berusaha berjuang untuk menutup kerugian atas dasar itu. Bukan bicara masa lalu, bicara masa kini. Yang kedua sekarang, bagaimana kita bisa meretas keluh kesah? Sebenarnya orang mengeluh dan mengesah itu ada dua, ya, karena kurang sabar atau kurang syukur. Jadi kenyataan itu sekarang ini itu ada dua wajah realitas. Wajah yang sesuai harapan dan tidak sesuai dengan harap. Nah, yang sesuai harapan itu namanya nikmat. Yang tidak sesuai harapan namanya musib. Itu gampang untuk mudahkan, untuk itu namanya simplifikasi, penyederhanaan aja, ya. Ada dua kenyataan yang kita menghadapi sehari-hari, ya, sekarang ini. Ada yang sesuai dengan keinginan atau yang sesuai harapan dan tidak sesuai dengan harap. Yang sesuai harapan namanya orang itu walaupun dapat nikmat, dia tidak akan bahagia, dia akan mengeluh kalau merasa kurang. Nah, masalahnya orang itu tidak akan merasa cukup, karena manusia keinginan tidak akan ada batasnya. Keinginan manusia nggak ada batasnya, tapi kemampuan manusia terbatas. Keinginan manusia nggak ada batasnya, tapi usia manusia terbatas. Orang berusaha memuaskan keinginan dengan memenuhinya itu seperti orang minum air lautan. Semakin banyak semakin atau berusaha ingin memadamkan keinginan dengan menurutkannya, maka itu seperti orang memadamkan api dengan menyiram air minyak tanah. Semakin berkobar. Pernah ada saya punya murid dari Ponorogo itu. Jadi dia itu disuruh gurunya memuas-muaskan. Jadi disuruh apa aja mau diingin, ya mabuk, judi, main perempuan, supaya nanti puas dan nggak bisa tadi, justru malah rusak kan ya. Ya tadi itu seperti orang memadamkan keinginan dengan menyiram minyak tanah. Bukan begitu cara pendekatan yang Islami dan saintifik, tidak seperti itu. Katanya disuruh gurunya supaya ya membebaskan keinginan, ngelos. Kalau sudah gitu itu habis katanya. Ternyata justru malah tambah ketagihan ya. Tambah ketagihan. Nah itulah ya. Jadi intinya apa? Untuk kalau tadi ridho, ini harus ada syukur. Tanpa syukur apapun tidak bisa dinikmati. Orang makan pun akan
kehilangan nikmatnya tanpa syukur. Kenapa orang itu ya tidak bisa menikmati makan? Ya karena kurang syukur itu. Nah sekarang Pak, ya banyak makanan yang lezat tapi sedikit yang disyukur. Coba kamu saya suruh pilih mana makanan enak dan makan enak. Pilih mana makanan enak dan makan enak. Makanan enak dan makan enak. Pilih mana? Oh, milih dua-duanya. Itu bukan pilihan. Kalau Umi gimana? Oh, dua-duanya ya. Ngomong-ngomong ada pilihan salah satu, mana kamu pilih makan enak atau panganan enak? Wah, harus lengkap gitu ya. Itu bukan pilihan namanya ya. Ya, orang sebenarnya yang benar milih makan enak, artinya walaupun makan sederhana, ya, sangan dengan hanya lauk yang sederhana, tapi karena syukur jadi nikmat, gitu. Tapi walaupun makannya di restoran atau di menu-menu first class di hotel, tapi kalau sedang sakit, ya, sariawan, lumpangan, apalagi sakit hati, sedang cemburu, semua jadi pahit. Umi guyu ya. Ya, nah itulah. Nah yang ketiga tentang menghadapi apa tadi? Keluh kesah. Ya. Kesah. Kesah itu disebabkan orang tidak sabar, mengesah itu. Sabar menghadapi musibah. Tadi kenyataan itu ada dua wajah. Nikmat dan musibah. Nah orang itu mengeluh karena kurang syukur atas nikmat, ya. Orang yang mengesah karena kurang sabar. Memang orang kalau tidak bisa bersyukur atas nikmat ya bagaimana bisa sabar? Kurang aja tidak bisa bersyukur, apalagi kehilangan. Nah sehingga kita diberi ajaran sabar itu supaya kita tidak jatuh ke dalam putus asa. So ketika orang itu putus asa sudah tidak punya harapan apa-apa. Dalam satu definisi bahwa bahagia terpenuhi harapan. Bahagia terpenuhi harapan. Ya, tergantung harapannya ya. Nah, kalau kita orang sudah kehilangan harapan ya, kehilangan kebahagiaan. Maka orang putus asa biasanya tidak pernah bahagia. Kosong jiwanya. Gelap. Hampa. Gersang, ya. Kayak tadi karena bahagia itu terpenuhi harapan. Karena aku tidak perlu harapan tinggi-tinggi supaya gampang dipenuhi ya. Suatu ketika saya pernah ngaji di Al-Falah. Ada orang tua kira-kira umur 65 itu. Selesai ngaji saya dirangkul. Pak Kiai, saya sekarang sudah bisa ngaji Pak Kiai. Saya itu kaget tuh. Seperti anak kecil gitu. Ternyata dia itu ikut kajian sana, kursus di Al-Falah itu. Setelah 3 tahun dia itu ya, dia seorang veteran itu bisa membaca Quran. Betapa bahagianya dia ya. Dari tidak bisa membaca karena harapannya bisa membaca, lalu terus bis ya bahagia, tidak kalah dengan orang dapat emas, dapat punya uang ya. Makanya jangan gampang-gampang meletakkan kebahagiaan pada uang ya, ya nanti kalau tidak punya uang menderita ya. Harapkanlah yang sederhana ya, yang ada bahkan dalam hati kita sendiri, sehingga kita tidak perlu bergantung pada sesuatu yang di luar. Suatu ketika saya sama Kiai Mas Yusuf Dorosmo ya, jalan sama ada sepupunya ya, Mas Ali Mansur. Terus beliau bilang waktu itu di depan mobil ada penter baru. Mi, aku sowan nang ndelok penter kuwi. Kata Kiai Mas Yusuf, iya Jali sampean bersyukur, sampean paringi nikmat, seneng tok wis bahagia. Bayangkan kalau sampean baru bahagia kalau pun ya enggak pernah senang sampean, melarat terus karena enggak pernah bisa Jadi maksudnya kebahagiaan jangan terlalu diletakkan dengan ya
standar yang tinggi-tinggi. Seneng tak harus bahagia, tidak harus memiliki. Cinta harus memiliki. Ya, jadi kamu seneng uang ini sudah cukup, tidak usah memiliki. Ya, ibu-ibu itu tidak pernah bosan sama uang itu. Uang itu bentuknya ya seperti itu. Uang saya melihat dulu ya uang lungset begitu, baunya pengu itu senengi aja. Sampai sekali-kali bosen, jenuh sama uang itu. Tadi loh, tidak pakai beli, penter, seneng tak itu sudah bahagia. Delok tak lo sesen, tidak usah, tidak usah beli, delok tak aja. No, ya dah, kata sama bersyukur dari sama diparingi nikmat. Delok tak sesen. Nah, coba sampean baru seneng kalau pun, ya melarat sampean ya. Nggak pernah seneng harus punya. Nah itu kangen lamun ya. Jangan untuk beli mobil, sepeda panjang aja berat ya. Nah disitulah ya. Nah, kita ini sebenarnya penting memanajemen pikiran kita, hati kita ini. Baik, jadi untuk menghadapi masa lalu ridho, menghadapi masa kini sabar dan syukur. Sedangkan masa depan tadi untuk mengatasi apa yang disebut dengan gelisah, itu kita tawakal. Itulah kajian yang lalu ya. Tawakal penting sekali ya, kita ngerti tawakal. Dan Allah menyatakan wa may tawakkal 'alallah fa hasbuh. Siapa yang tawakal, Allah akan mencukupkan ya keperluannya, mencukupkan usahanya. Karena orang berpikir begini, bahwa seolah hidup itu bergantung pada hukum sebab akibat. Bukan. Tapi saya terangkan tadi loh, bahwa di balik sebab akibat itu ada namanya masyiatullah, ada kehendak Allah. Ya, kata Imam Ghazali, bukan api penyebab panas itu. Antara api dan panasnya ada masyiatullah, ada kehendak Allah. Jika Allah tidak menghadapi panas, tidak panas. Contohnya api Nabi Ibrahim. Nah, tapi kita diajari mulai SD sampai kuliah mengenai hukum kemutlaqan kausalitas dari Newton. Sebab akibat. Nah, gitu. Tapi untuk sekarang ada koreksi dari ya para fisikawan, terutama fisika kuantum. Ya. Dimulai dari kritiknya Einstein, ya, Stephen Hawking, dan akhirnya kemudian sekarang itu Dirac mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada kepastian dalam hukum kausalitas, dan bahkan dia mengatakan bahwa apa yang kita katakan sebab itu hanya fenomena yang terjadi, apa yang kita katakan akibat. Sedangkan apa yang kita katakan akibat hanya fenomena sesudah apa yang kita katakan sebab. Dan antara kedua yang tidak ada kepastian itu Dirac mengatakan dalam fisika kuantum. Nah, itu ketinggalan tuh. Imam Ghazali sudah ngomong abad 11 bahwa bukan api penyebab panas, tapi masyiatul itu sebenarnya ada kehendak Allah. Jika Allah mengenai ini, tempatnya tawakal itu di sini. Jadi meskipun kita sudah usaha, meskipun kita sudah berjuang atau effort, ya, kita jangan bersandar pada usaha kita, jangan bersandar pada pikiran kita, jangan bersandar pada ya ilmu dan teknologi kita, tidak. Ya, paham ya? Itu sudah bukan wilayah kita. Kita disuruh manfaat bahasa bapak, ikuti sebabnya, sebab ya. Sedangkan hasilnya itu serahkan pada Allah. Maka jika begitu kita akan dapatkan suatu hasil yang melampaui yang kita pikirkan, yang kita perhitungkan. Itulah perjuangan para nabi-nabi. Ya, perhatikan seluruh perjuangan nabi-nabi itu tidak seimbang, tapi menang. Nabi Ibrahim itu hanya dengan 40 pemuda menghadapi Namrud yang itu adalah superpower yang menguasai Mesopotamia, ya, peradaban Mesopotamia. Nabi Musa hanya dengan 70 budak menggulingkan Fir. Dan dinasti Fir'aun itu sudah 1000 tahun berjalannya. Itu betapa hebatnya manajemen publiknya itu. Dan ya sistem ketentaraan itu hebat saja. Suatu imperium bertahan 1000 tahun. Amerika aja berapa tahun? Tapi tumbang dengan Nabi Musa dan 70 ya, para aristokrat Quraisy yang sudah terkenal ya,
tumbang ya dengan para sahabat. Ya, Rasulullah sahabat dalam perang Badar itu hanya 313 menghadapi ribuan tentara reguler. Apa ini pelajaran yang penting, bahwa kenapa tadi? Karena ada tawakal. Karena Allah sudah menjamin, wa may yatawakkal Allah fa hasbuh. Siapa yang bertawakal, aku cukupkan. Cukupkan ada dua para ahli tafsir. Dicukupkan usahanya. Karena kita usaha itu ada yang kurang. Misalnya syarat-syaratnya atau kesempurnaan. Nah, kalau kita tawakal, maka kekurangan itu tidak berarti. Ya, akan tergenap. Ya. Yang kedua, dicukupkan hasilnya. Jadi prosesnya dicukupkan, hasilnya dicukup itu, sehingga tidak ikut hukum matematika. Nah, orang ada mau tawakal itu hasilnya itu tidak sesuai dengan perhitungan matematis, sehingga dan orang menganggap gila. Kenapa Rasulullah itu dianggap gila? Rasulullah tidak pernah dituduh sebagai pendusta, tapi pernah dirugi. Itu gara-gara apa? Sahabat-sahabat, terutama mantan budak itu, ketika dihina, ketika disiksa di Mekah itu, dia bilang bahwa ya kamu sekarang bisa semena-mena, kami sedang lemah, tapi sebenarnya kita akan menguasai Persia dan Romawi. Ya. Ya, siapa yang bilang gitu? Ya Rasulullah. Ya. Abu Jahal yang dapat gelar cendekiawan atau Abul Hakam itu tertawa terbahak. Itu orang gila itu. Nah kan tidak masuk akal gitu. Itu seperti orang di pedalaman Trenggalek, di Panggul sana, terus ngomong bahwa sebenarnya kita akan menguasai superpower ya Amerika, misalnya seperti itu ya. Itu semua orang tertawa. Nah begitu juga ceritanya ketika masih di Mekah itu masih lemah ya. Dan waktu itu Sayyidina Umar juga belum masuk Islam, sehingga belum genap 40. Tapi sahabat itu saking pede ya, saking diberi harapan ya, dan itu bukan PHP itu, nyatanya demikian ya, nyatanya demikian. Tidak lama ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar sudah versi Romawi sudah dikuasa, gitu. Jatuhnya versi Romawi kan zaman Sayyidina Umar ya. Nah di situ artinya bukan suatu hal sekedar angan-angan, tapi itu kenyataan. Tapi bagaimana pada secara, kalau dalam fundamental analisis itu tidak mungkin, tidak ada kekuatannya. Tadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya, paham ya, Nabi ya, Rasulullah misalkan ya, ya termasuk perang 10 November itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa menang, itu tidak masuk akal ya, karena maka diceritakan dalam cita-cita lesan. Saya dulu pernah sama Dr. Agus Nyoto ya, itu mengurut riset untuk meneliti di daerah Surabaya ini, wawancara orang-orang yang pernah jadi saksi 10 November itu, ke kiai-kiai, ke pondok pesantren, dan juga beberapa tokoh sepuh-sepuh ya. Nah, di Indonesia diceritakan bahwa waktu perang 10 November itu, sebelum perang 10 November itu di masjid-masjid di Surabaya ini, terutama masjid besar itu, disuruh mengamalkan doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu kan doa ulul azmi, doa tawak, hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man, dan dilakukan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu digemakan di masjid-masjid. Jadi itulah menjadi himnonya ya, dan akhirnya betul setelah perang ya, di luar perhitungan nalar manusia atau perhitungan matematis ya, mendapat kemenangan gemilang ya. Dan untuk pertama kali sepanjang sejarah ya, Inggris kehilangan jin, bukan 1, 2 itu ya. Jenderal Mabayi ya mati, terus dikirim lagi ya sebagai penggantinya yang bertugas di India, dikirim ke sini, tapi tertembak lagi pesawatnya jatuh. Nah, saya itu lalu ditarik itu ya, jadi akhirnya kita menang.
Nah di balik itu siapa? Di balik itu Ki Hasyim Asy'ari, Revolusi Jihad. Di balik itu Yahya Abbas, ya, dari Buntet, Yai Zahid dari Madura, Yai Abdul Qahar dari Lamongan, dan banyak kiai-kiai yang lain yang membackup secara spiritual perang itu. Kembali kepada tema mayor kita itu menghadapi corona ini, ya. Itu bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kompleks, ya. Iya tuh. Jadi kita jangan terlalu takut, jangan terlalu panik, jangan terlalu apa tadi? Cemas. Karena tadi kepanikan itu justru separuh penyakit. Sedangkan ketenangan separuh obat. Nah, supaya kita tenang, ya, ada 3 tadi. Ridho dari apa yang telah masa lalu, sabar syukur, dan ya tawakal. Dan di antara ciri-ciri ashabul mutawakkilin, ya, orang-orang yang ahli tawakal itu selalu menggemakan hasbunallah wa ni'mal, itu doa ulul azmi. Ulul azmi siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah sallallahu alaihi. Di antara semua nabi dan rasul yang paling, ya, superior itu adalah ulul azmi. Nah, Sayyidul Anbiya, ya, pemimpin para Rasul ulul azmi adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Dan itulah doa yang selalu direkomendasikan, ya, para ulama, terutama orang sufi, supaya selalu digemakan, terutama di akhir zaman ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Nah, minimal 450 kali, ya. Itu yang kita amalkan di sini, ya. Dan kalau kita keluar rumah, kita disuruh bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, tapi ya persoalannya bukan hanya kita sudah hafal doa itu, atau bahkan kita sudah biasa, tapi kosong karena tidak ada keyakinan. Ya, kenapa orang itu banyak stres? Perhatikan, karena orang banyak stres atau depresi karena kurang tawakal. Kenapa orang itu kurang tawakal? Karena imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Karena kurang Kenapa kurang yakin? Kurang apa gizinya iman itu? Ya, ya tadi, ya, ilmu dan zikir, ngaji bab tahu. Sekali lagi, kenapa orang di akhir zaman sekarang ini banyak yang ada tulisan ya, itu jurnal psikologi bahwa di Indonesia dalam 20 tahun terakhir itu indeks kebahagiaan orang itu menurun, ya. Indeks kebahagiaan menurun drastis. Padahal secara materi saya ekonomi lebih maju. Dulu waktu saya kecil itu di desa itu tidak ada rumah tembok itu kayu semuanya itu. Wali di daerah-daerah, ya, di Madura, di Bawean, ya, rumah itu gedek. Ya, sekarang tidak ada rumah gedek itu, rumah kayu sedikit, ya. Dulu di desa saya yang punya TV cuma 1, Pak, di saya sendiri. Sekarang habis semua TV, ya. Saya itu kecil punya kepingin ya sudah mau tidak keturutan. Ya sekarang orang dengan uang 500.000 sudah bisa dapat sudah mau. Artinya dari kemakmuran materi itu tapi indeks kebahagiaan apa yang menjadi penyebabnya tadi, bahwa kebahagiaan itu bergantung pada ketenangan hati, dan itu bahkan nukleusnya intinya. Nah, sedangkan ketenangan hati sangat bergantung pada sikap kita dari masa lalu, dengan ridho atau tidak, sikap kita pada masa yakin, sabar juga tidak, atau sikap kita pada masa apa tadi, tawakal itu. Nah, ini penting, ya. Kalau kita ini semuanya minus, ridhonya ya minus, sabarnya minus, syukurnya minus, tawakal minus, pasti kita akan diharu biru dengan kegalau, dan itu akhirnya apa? Ketahanan kita lemah, sakit yang tidak terlalu berat aja jadi berat dan kompleks. Terus kita tidak akan bertahan menghadapi corona, ya. Nah, ini pentingnya spiritual power. Jadi apa? Spiritual power itu apa? Akhirnya iman, tapi iman yang hidup, bukan iman yang mati. Tandanya orang itu iman yang hidup ada 4 tadi. Pada masa lalu dia masa kini dia sabar dan masa depan dia tawakal. Nah, ya, di atas itu, di atas landasan ridho, sabar, syukur dan tawakal itu kita jadi ikhtiar itu di atas itu. Ini wilayah hati, sedang ikhtiar itu wilayah pikiran dan perbu. Jadi
pikiran kita dan tindakan kita ikhtiar, ya. Tapi hati kita harus didasari apa tadi? Ridho, sabar, syukur dan tawakal, sehingga bisa menjadi bisa menjadi as. Nah, sementara kita ini sering mengalami oleng, itu seperti mobil, ya, yang berputar bukan hanya rodanya, asnya ikut bayangkan. Kenapa ada namanya balancing sporing itu untuk supaya kokoh. Ya, nah begitu juga hati kita ini perlu sporing dan balancing, ya, dengan ngaji, dengan zikir. Ya hamilal Qur'an.